Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali dalam pembelajaran secara online atau daring ya. Hari ini kita melanjutkan materi kita. Yang kemarin itu kita telah membahas materi tentang sistem rangka pada manusia. Berikutnya kita akan melanjutkan materinya yaitu tentang otot dan sendi ya pada sistem gerak pada manusia. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang otot. Otot merupakan alat gerak aktif. Artinya, otot itu merupakan alat gerak yang menggerakkan, ya. Jadi aktif itu yang menggerakkan. Berbeda dengan rangka, di mana rangka itu adalah alat gerak pasif. Jadi alat gerak yang digerakkan, itu perbedaannya. Baik, saya kira tidak ada masalah untuk pengertian otot. Kita lanjut pada jenis-jenis otot, ya. Di sini ada 3 jenis otot, yaitu ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung, ya. Pada gambar atau pada video sudah jelas ada skemanya. Yang pertama otot polos ya, yaitu bekerja secara tidak sadar ya. Artinya otot polos ini bekerja tanpa kesadaran kita, dia bergerak sendiri seperti itu ya. Kemudian terdapat pada organ dalam tubuh seperti usus, lambung, paru-paru dan lain sebagainya. Artinya memang organ dalam ini bergerak secara sendirinya sesuai dengan reaksi yang ada di dalam tubuh. Jadi kita tidak bisa menggerakkannya semau kita. Makanya dikatakan bekerja secara tidak sadar. Kemudian ada otot lurik ya. Otot lurik itu adalah otot yang terdapat pada organ gerak ya, seperti kaki ataupun tangan ya. Sehingga dia bekerja dengan cara sadar. Jadi dia bergerak sesuai dengan keinginan kita, seperti itu. Itu pada otot lurik. Kemudian ada yang namanya otot jantung ya. Dari namanya sudah jelas otot jantung. Jadi terdapat pada organ jantung dan bekerja secara tidak sadar. Sesuai jantung kita kan bergerak sendiri, seperti itu. Kita tidak bisa menghentikannya, kita tidak bisa menggerakkannya semau kita. Jadi bergerak sendiri. Itu dikatakan bekerja secara tidak sadar. Kemudian di sini ada gambar ya, gambar model dari otot polos, otot lurik sama otot jantung. Kalau kita lihat ya, setiap otot memiliki inti sel, masing-masing memiliki inti sel. Tetapi perbedaannya apa? Kalau otot polos itu tidak terdiri dari bagian gelap dan terang, sedangkan otot lurik ada gelap dan terang. Sama juga dengan otot jantung. Kita bisa lihat juga otot lurik sama otot jantung ini memiliki persamaan dari susunannya ya, tetapi ternyata fungsinya berbeda dan letaknya juga berbeda seperti itu. Bisa diperhatikan secara seksama, ini adalah bagian-bagian atau jenis-jenis dari otot. Baik, kita lanjut pada materi berikutnya yaitu cara kerja otot ya. Cara kerja otot pada dasarnya otot itu ada dua kerja yaitu dinamakan dengan relaksasi dan kontraksi. Apa itu relaksasi? Relaksasi adalah proses otot pada saat dia memanjang, sedangkan kontraksi adalah pada saat dia memendek. Perhatikan di sini ada gambar ya. Gambarnya memang tidak terlalu sempurna tapi ya kelihatan kalau ini gambar tangan. Lengan ini ya, diperhatikan. Pada lengan kita, lengan atas ini ada bagian atas ya, yang bisa dikatakan kayak kalau ada orang binaraga yang kekarnya itu bagian atas dikatakan seperti adanya otot yang namanya otot bicep. Yang bawah namanya otot tricep ya. Pada saat lengan ini terangkat ya, otot bicep ini akan membesar atau memendek, dikatakan sebagai kontraksi. Kemudian bagian bawah dari lengan atas ini, otot tricep, pada saat otot bicepnya berkontraksi, maka tricepnya akan berelaksasi. Pada saat lengan ini diturunkan, maka bicep yang awalnya tadi memendek, dia akan memipih atau memanjang. Seperti itu, kebalikannya. Jadi, yang awalnya kontraksi jadi relaksasi, yang awalnya relaksasi menjadi kontraksi. Seperti itu. Kita menuju ke cara kerja otot berikutnya. Ada yang namanya otot antagonis sama sinergis. Pada dasarnya otot antagonis ataupun sinergis ini adalah kebalikan dari sistem kerja otot itu sendiri. Ya, antagonis sendiri berbeda dengan istilah yang ada di bahasa Indonesia, berbeda. Di sini antagonis itu adalah gerak yang berlawanan antara triceps sama bicep. Jadi kalau satunya kontraksi, satunya relaksasi, itu namanya antagonis. Itu terjadi pada gerak tangan ataupun gerak kaki pada paha dan lengan. Seperti sudah saya jelaskan pada gambar. Kemudian ada otot sinergis. Otot sinergis itu kebalikan dari antagonis. Artinya jika tricepsnya berkontraksi, maka bicepnya juga berkontraksi ya. Ini terjadi pada gerak otot antar tulang rusuk seperti itu.
Ya, baik ya, itu materi kita tentang otot. Kita lanjut pada materi yang terakhir yaitu tentang sendi. Ya, sendi ya. Sendi itu adalah hubungan antar tulang. Jadi tulang dalam rangka manusia itu kan terdiri dari berbagai macam jenis tulang yang dihubungkan. Maka penghubung tulang itulah yang disebut dengan sendi ya. Sendi secara umum dibagi menjadi dua, yaitu sendi sinartrosis sama diartrosis ya. Sinartrosis itu adalah sendi yang minim gerakannya atau bahkan tidak bisa bergerak. Makanya dibagi menjadi dua lagi, yaitu sinartrosis, yaitu sinkondrosis sama sinfibrosis. Sinkondrosis adalah sendi atau hubungan tulang yang memungkinkan adanya sedikit gerakan. Jadi hanya sedikit gerakan. Itu terjadi pada sendi antar tulang rusuk ya, tulang rusuk kita pada saat kita bernafas, dan sendi antar tulang belakang atau tulang punggung ya. Tulang punggung kita itu bisa bergerak tapi tidak bebas. Itu adalah contoh dari sendi sinkondrosis. Kemudian ada yang namanya sendi sinfibrosis ya, atau sendi mati. Kenapa dikatakan mati? Karena memang sendi ini tidak memungkinkan atau tidak bisa bergerak ya. Jadi memang tersambung tapi tidak bisa digerakkan. Terdapat di mana? Terdapat pada rangka kepala atau tulang tengkorak. Jadi tulang tengkorak kita seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya terdiri dari berbagai jenis tulang ya yang dihubungkan oleh sendi, namanya sendi sinfibrosis. Oke, saya kira tidak ada masalah. Kita lanjut pada sendi yang paling sering kita ketahui yaitu sendi gerak ya atau diartrosis. Diartrosis sendiri itu dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Ada 5 jenis sendi. Yang pertama sendi peluru. Memungkinkan ke segala arah. Itu terjadi pada lengan sama paha kita, ya. Jika kalian ingin mencobanya silakan dicoba, pasti lengan kalian bisa mengarah ke arah depan, belakang, kanan, kiri, serong dan ke arah semuanya. Insya Allah bisa ya. Itu pada sendi peluru. Kemudian pada sendi pelana itu terjadi atau memungkinkan adanya dua arah gerakan pada sendi tersebut ya. Contohnya pada ibu jari dengan telapak tangan ya. Kalau kalian lihat ya, ini ada contohnya. Nah, jadi ke arah depan, belakang, kanan dan kiri ya, ibu jari dan telapak tangan. Kemudian ada sendi engsel ya. Sendi engsel hanya mungkin satu arah, terjadi pada siku ya, lutut atau dengkul ya. Kemudian ada ruas-ruas jari ya. Jari kita itu hanya bisa bergerak satu arah saja, satu arah. Atas bawah saja, nggak bisa kiri kanan. Kemudian ada sendi putar ya. Sendi putar ini terjadi pada tulang leher dengan tulang kepala atau tengkorak ya. Dikatakan sendi putar karena pergerakannya berputar. Tetapi berputarnya tidak 360 derajat. Kalau seperti itu ya patah lehernya. Jadi hanya memungkinkan beberapa derajat. Kalau nggak salah sekitar 120 derajat kita bisa memutar leher kita. Kemudian ada sendi geser ya. Sendi geser ini terjadi pergeseran antara tulang yang satu dengan yang lainnya, yaitu tulang pengumpil dan tulang hasta. Apa itu tulang pengumpil, tulang hasta? Tulang pengumpil, tulang hasta adalah tulang yang berada di lengan bawah kita. Jadi di tangan kita, di lengan ini ada dua tangan. Ada dua tangan, ada dua tulang. Namanya tulang pengumpil sama tulang hasta. Kemudian di bagian kaki ada yang namanya tulang betis sama tulang kering ya. Jadi pada saat kita berjalan memegang itu terjadi pergesekan antara dua tulang tersebut. Ya, baik ya. Saya kira itu materi kita pada hari ini tentang otot dan sendi. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Dan berikutnya kita menuju pada tugas yang akan Ustadz berikan kepada kalian. Ya, diperhatikan ya. Tugas ini tidak perlu Ustadz baca ya. Kalian bisa membacanya. Ada 3 soal. Ada 3 soal. Kemudian tulis jawabanmu di lembar kertas, kemudian difoto dan kirim ke nomor yang sudah tertera. Itu nomornya Ustadz ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada penjelasan yang kurang jelas ya. Harap dimaklumi. Terima kasih Ustadz Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.